Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan pertemuan pertama size reduction. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana kalian mengetahui daya alat yang kita butuhkan ya. Jadi alat yang kita pilih itu apa untuk size reduction? Misalnya ketika mau menggiling batu kapur di industri semen, itu yang alat yang saya pilih apa? Kemudian berapa daya yang dibutuhkan untuk kapasitas batu kapur sekian misalnya. Nah, itu salah satunya bisa menggunakan buku Chemical Process Equipment karangan Wallace ya. Nanti bisa ada di Google Drive yang sudah diberikan Pak Andika maupun Bu Nita. Jadi di chapter 12 itu ada tentang terkait dengan size reduction. Nah, kan size reduction ini kan tujuannya ada yang untuk memperluas permukaan reaktan ya, jadi karena ukurannya kecil sehingga permukaannya menjadi luas, sehingga kalau dia di reaktan itu direaksikan, dia akan lebih cepat reaksinya berlangsung gitu ya, waktunya menjadi lebih singkat sehingga itu lebih ekonomis. Kemudian bisa juga dia untuk kita size reduction kita kecilkan ukurannya karena kita mau mengambil bioaktif ataupun senyawa lain yang ada di dalam bongkahan yang besar itu, contohnya di di pertambangan emas gitu ya. Kemudian atau kita mau mengambil senyawa yang punya nilai yang cukup tinggi ya, misalnya tadi di pertambangan maupun di industri kristal, industri gula kristal ya. Jadi di tebu itu kan ada sukros ya, ada sukrosa yang memiliki nilai rasa manis ya, rasa manis. Nah, sehingga itu mau kita ambil nih. Sedangkan di dalam tebu itu bukan cuma sukros, tapi ada lignin, ada hemiselulose. Nah, kita ambil dengan salah satunya dengan cara kita kecilkan dulu ukuran daripada tebunya. Nah, selain size reduction ada juga size enlargement. Kalau enlargement ini kita membesarkan ukuran. Membesarkan ukuran. Tujuannya apa? Salah satunya untuk memperlambat waktu penetrasi suatu bahan. Jadi misalnya gini, pupuk. Misalnya pupuk ya. Kalau pupuk itu dia misalnya NPK, pupuk NPK, kalau dia tanpa di coating, maka ketika diaplikasikan ke tanah dia langsung melarut ya, kalau ada air, misalnya kena hujan dia langsung melarut. Tapi kalau kita coating, jadi kita lapisi ya, dilapisi, sehingga dengan dilapisi itu ketika ada air, dia tuh pupuk itu NPK-nya keluar ke tanah itu secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit gitu. Jadi tidak langsung semua NPK-nya terlarut. Nah, ini juga akan berpengaruh ya dengan dengan efektivitas dari kerja pupuk gitu. Dan juga kalau di coating ini kan kita bisa memanage ya berapa sih dosis pupuk yang harus kita kasih, sehingga bisa menghindari dari terlalu berlebihan penggunaan pupuk. Kan kalau pupuk terlalu banyak digunakan bisa menimbulkan pupuk itu dia akan larut bersama air, kemudian dia bisa mengakibatkan timbulnya eceng gondok gitu. Jadi perairannya menjadi subur ya karena kaya dengan pupuk. Dan itu tidak kita inginkan karena banyaklah ininya akibatnya ya. Kemudian untuk memadatkan produk size enlargement ini juga salah satu tujuannya adalah untuk memadatkan produk. Jadi misalnya begini, di industri farmasi itu ya, di industri farmasi campuran dari beberapa obat ya, itu masih dalam bentuk bubuk, kemudian mau kita bentuk tablet-tablet. Nah, itu contoh dari size enlargement, dicetak-cetak di tableting di alat pencetak tablet. Ataupun misalnya di industri pupuk juga begitu ya, mula-mula dia partikelnya kecil, kemudian diperbesar, maka menggunakan size enlargement untuk memadatkan produk ya. Dengan memadatkan produk ini harapannya transportasinya menjadi lebih mudah ya, karena lebih tidak bulky ya. Bulky itu artinya dia banyak makan tempat.
Nah, memudahkan untuk transportasi, kemudian biayanya juga menjadi lebih rendah, kemudian dikemasnya juga menjadi lebih sederhana, lebih sederhana ya pengemasannya. Nah, pemilihan alat seperti kalian sudah presentasi di YouTube ya, itu udah bagus banget. Kemudian apa sih dasar kita memilih alat? Pertama ada beberapa kriteria. Mungkin juga kalian udah tahu ya dari setelah mendapatkan tugas pertama, ada ukurannya, ukuran dari bahan baku maupun ukuran dari target produk yang ingin kita dapatkan. Kemudian jenis materialnya. Jenis materialnya seperti apa jenisnya? Oh, kalau misalnya dia batu-batuan, maka dia harus dikeras ya, modelnya dikeras. Tapi kalau dia eh, cuman kayak tumbuh-tumbuhan, kemudian kayak pangan gitu, dia bisa kita gunakan disc mill atau menggunakan hammer mill skala kecil. Kemudian juga kapasitas, kemudian ruang tempat kerja kita itu kalau kapasitasnya besar, iya kita bisa pakai alat yang besar. Tapi kalau kapasitasnya kecil maka kalau ruang kecil ya tempat pabriknya kecil, maka kita harus juga memperhatikan alat yang kita pilih itu sesuai dengan tempat kerjanya ya. Kemudian daya. Nah, ini daya ini yang kaitannya sama energi ya. Dan ini daya ini juga akan berpengaruh terhadap ongkos produksi. Kalau kita menggunakan alat dengan daya yang relatif besar, tentunya ongkos produksinya menjadi lebih tinggi, lebih besar ya. Sehingga daya ini menjadi satu parameter untuk memilih alat. Kemudian rincian konstruksi. Jadi alat-alat di industri proses itu sangat banyak sekali, kemudian perkembangannya sangat cepat. Nah, rincian alatnya ini akan beda-beda nih. Alat itu berbeda-beda ya. Semakin ke sini semakin bagus ya, semakin lebih spesifik. Nah, untuk mengetahui rincian konstruksinya bisa lihat di katalog produsen alat tersebut. Nah, ini kita masuk ke Wallace ya, di buku Wallace ya. Jadi nanti saya minta kalian lihat buku ini ya, kalian lihat buku ini. Tadi kembali lagi tujuan dari materi ini adalah bagaimana kalian bisa memilih alat setelah kalian menentukan alatnya apa yang mau dipakai, kemudian menentukan prinsip kerjanya ya, kemudian kalian bagaimana cara memilih alatnya. Nah, ini di tabel 12.4 ini ada peralatan size reduction yang sering digunakan di industri proses kimia. Jadi misalnya ini, bahannya apa? Bahannya asbes, maka equipment atau alat yang biasa digunakan adalah roll crusher, hammer, jet mill. Kemudian kalau bahannya adalah semen, maka biasanya menggunakan gyratory, jaw, roll crusher, dan sebagainya ya. Misalnya kalau misalnya batu bara, maka pakai roll crusher, kemudian pakai ring roller, kemudian pakai ball mill ya. Kemudian ini macam-macam ya, misalnya di industri polimer, kalau misalnya ada di industri polimer mau mengecilkan ukuran polimernya, maka bisa menggunakan pulverizer attrition mill. Tugas kemarin kan sudah jelas ya, sudah ada yang presentasi tentang attrition mill dan sebagainya. Kemudian kalau di industri sabun, nih biasanya menggunakan hammer, multi cage dan screen mill dan seterusnya ya. Ini sampai ke industri bedak ya dan sabun itu pakai ini. Ini ada semua. Jadi ketika kalian nanti perancangan pabrik ataupun nanti ketika kerja di industri ya, misalnya di industri polimer misalnya, bosnya tanya nih, kalau saya mau mengecilin polimer ini pakai apa ya kira-kira gitu. Nah, kamu lihatlah di buku Wallace ini, oh equipment-nya pakai ini loh Pak, pakai pulverizer, attrition mill gitu ya. Itu kita menentukan alat. Bisa dari sini, bisa dari buku Wallace ini. Tapi tidak menutup kemungkinan dari buku-buku lain juga banyak sebenarnya. Nah, selanjutnya kita masuk perhitungan daya alat. Kemarin sudah saya bahas perhitungan daya alat itu saya ambil dari buku lain ya, kalau nggak salah itu dari
Genkoplis. Nah, ini perhitungan daya alat menggunakan buku Wallace. Sebenarnya ini nggak apa-apa kalian mau pakai buku yang manapun. Memang nanti akan ada sedikit perbedaan, tapi itu masih dalam toleransi gitu ya. Kalau di Wallace, untuk penghitungan daya alat ini bisa menggunakan rumus ini. W sama dengan 10 dikali WI, dikali dengan 1 per akar D, min 1 per akar DI. Nah, W ini satuannya kilowatt hour per ton. D dan DI ini merupakan diameter akhir dan diameter awal ya. Satuannya tapi dalam mikrometer, di mana ukuran ini merupakan ukuran 80% dari bahan yang ada. Jadi misalnya D ini ya ukuran dari partikel akhir yang kita inginkan, tapi jumlahnya itu lebih dari 80% ukuran D ini. Begitu juga dengan DI. DI ini ukuran dari bahan baku. Nah, bahan baku yang ukurannya DI ini ada sebanyak 80% lebih gitu ya. Nah, WI ini adalah work index. Ini berhubungan dengan tipe material ya, jadi jenis materialnya. Nah, ada di tabel 12.2. Di tabel 12.2 WI, nilai WI. Nah, ini nilai WI ya. Misalnya nih, untuk bauksit maka WI-nya 9,45. Kemudian untuk lagi, misalnya untuk gelas ya, untuk gelas maka WI-nya 3,08. Jadi ketika kalian menghitung daya yang dibutuhkan, kalian masukkan di sini nilai WI. Dari mana WI-nya? Dari tabel di bawah ini, bisa dapat dari tabel ini ya. Dan ini macam-macam lagi. Ini ada sampai biji dari zinc, kemudian silika, WI-nya segini ya. Jadi inilah dasar dari ketika kalian menghitung nilai daya alat yang dibutuhkan. Nah, sedikit saya balik ke belakang. Ini ada beberapa material yang biasa digunakan, maksudnya material bahan yang mau kita olah menggunakan alat apa. Nah, ini lebih detail lagi ya. Misalnya sereal, ini bisa pakai roll crusher. Jadi roll crusher ini bisa digunakan untuk apa aja? Nah, bisa digunakan untuk bahan-bahan berikut ini. Kemudian hammer mill. Hammer mill bisa digunakan untuk apa aja? Bisa menggunakan alat ini ya. Jadi nanti ketika perancangan pabrik ataupun ketika kalian kerja misalnya ada kerja di pabrik sereal mau menghaluskan jagung misalnya, kalian cari nih jagung. Oh, jagung nih corn bisa pakai crusher roll ya. Kemudian mana lagi jagung bisa dipakai di corn, ini juga bisa digunakan di disc-artisan, pakai disc-artisan mill ya, seperti itu. Tinggal untuk peruntukannya saja dilihat harganya lebih mana yang lebih murah, lebih menguntungkan karena harganya lebih murah. Tentunya itu yang kita pilih ya. Nah, itulah proses pemilihan alat. Nanti di perancangan pabrik nanti akan akan digunakan cara seperti ini. Gitu. Nah, ini contoh alat-alatnya, saya rasa udah paham lah ya. Sedangkan terakhir, ini contoh dari perhitungan bagaimana kita menghitung daya yang dibutuhkan suatu alat ketika kita melakukan size reduction. Misalnya ini ada suatu semen clinker, jadi pengecil ukuran dari semen ya. Kondisi awalnya adalah ukurannya adalah ini, 1500 mikrometer, ingin dikecilkan sampai diameternya yang jadi 75 mikrometer. Nah, dari berapa daya yang dibutuhkan? Tentunya kita butuh WI ya. Cari nilai di tabel 12.2.
tabel 12.2. Ini di tabel 12.2 cari semen. Semen klinker 13,49 WI-nya ya. Nah, sehingga kita dapat WI-nya 13,49. Kemudian langsung masukkan saja nilainya. 10 dikali 13,49 dikali 1 per akar 75 mikrometer, kan sudah sesuai ya sama apa standar rumusnya ya. Standar rumusnya dia D-nya harus dalam mikrometer dikurangi dengan 1 per akar 1500 mikrometer. Kalau dia nanti dalam bentuk inci, kalian konversi dulu ke dalam mikrometer. Sehingga didapat W-nya adalah 12,1 kilowatt per ton per jam ya. Nah, sekarang kita mau pilih alat nih. Mau pilih alatnya apa? Nah, kalau di buku ini dia pakai alat ball mill. Pakai ball mill ya. Pakai ball mill dengan ukuran 3 feet dikali 24 in. Nah, kita lihat ini harusnya bukan tabel 12.7 tapi tabel 12.6. Nah, ini cara memilih alat. Jadi ini performance dari kinerja alat dari ball, pebble, rod mill dalam proses continue maupun dalam proses batch ya. Dilihat. Tabel ini menyatakan kapasitas dari alat maupun berapa daya yang dibutuhkan ketika kita menjalankan maupun daya motor yang dibutuhkan gitu ya. Dan di sini sebelah paling kiri ini adalah dimensi dari alatnya. Dimensi dari alatnya. Nah, soal tadi menginginkan bahwa dimensi alatnya adalah 3 feet dikali 24 in. Kalian lihat di sini, dimensi alatnya ini satuannya adalah dalam feet. Ya. Diameter dikali longnya, tapi dalam feet. Lihat sini, ini feet. Sehingga kalian harus ubah dulu nih, 24 in itu berapa feet. Dikonversi ya, gampang sekali pakai Google, konversi 24 in menjadi feet. Dapatlah dia 2 feet ya. Nah, soal ini menginginkan penggunaan alat yang paling atas 3 kali 2 feet ukuran dari dimensi alatnya. Maka motor daya yang dibutuhkan adalah 10 ya. Daya motor yang diinginkan adalah 10. Kemudian yang diinginkan adalah 10. Kemudian ukurannya ya, ukuran partikelnya ini 1500 sampai 75 mikrometer. Jadi dia menginginkan itu sekitar 100 mesh ya, maka bisa digunakan yang ini. Di sini. Menggunakan kapasitas untuk ukuran partikel setengah in sampai 100 mesh itu kapasitasnya adalah 6 ton per 24 jam. Nah, kalau yang 1/4 in sampai 200 mesh juga kapasitasnya adalah 6 ton per 24 jam ya. Jadi kita dapat kapasitas alat yang kita butuhkan adalah 6 ton per 24 jam atau seperempat ya ton per jam ya, 1/4 ton per jam. Jadi dengan menggunakan ball mill dengan daya motor 10 HP maka lajunya bisa sampai 0,5 ton per jam ya. 0,5 ton per jam dengan laju 0,5 ton per jam kan karena dia tadi karena kapasitas alat tadi ya, kapasitas alat tadi ini dia bisa mampunya 1/4 ton per jam, sedangkan kita menginginkan 0,5 ton per jam. Yang kita inginkan nih, kita inginkan kecepatan pengecilannya 0,5 ton per jam,
maka daya yang kita butuhkan adalah 2 kalinya. Kita lihat, daya yang dibutuhkan. Daya yang dibutuhkan kan untuk menjalankan ini 7,5 ya. 7,5. Sehingga daya yang dibutuhkannya untuk menjalankan adalah 7,5 dikali dengan 2. Karena kecepatannya kita tingkatkan menjadi 2 kali. Dari 1/4 ton menjadi setengah ton. Sehingga dayanya, estimasi daya yang dibutuhkan adalah 14,9 kW per ton per jam. Nah, ini merupakan ketika kita menghitung ini merupakan perkiraan kasar ketika untuk menentukan jenis alatnya ya. Jadi kan yang paling dekat ini ya 12,1 dengan 14,9. Jadi seperti itulah cara kita menetapkan alat apa yang kita pilih, kemudian dayanya berapa, kemudian kapasitas ketika kita mau menjalankannya itu berapa kecepatannya, itu seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.